21. Erlangga masuk ke dalam mobilnya dan langsung melajukannya dengan kecepatan sedang. Erlangga terlihat menempelkan sebuah earphone ke telinga kanannya dan menghubungi Julinov. Walaupun tersambung tapi sama sekali tidak dijawab oleh sahabatnya itu. Kemudian, dia berinisiatif untuk menghubungi Pak Sardi, supir pribadi Julinov. Tidak pakai menunggu lama, begitu tersambung, langsung terdengar sapaan dari ujung sana. "Halo, Pak Erlangga." "Halo, Pak, mau tanya kalian ada di mana sekarang?" Tanya Erlangga to the point. Sardi menyebutkan nama sebuah mall tempat dia berada sekarang. "Apa Bapak bersama dengan Julinov sekarang?" "Tidak, Pak, aku jalan terpisah dengan mereka. Nanti kalau mau pulang, Tuan Julinov bilang akan menghubungiku," sahut Pak Sardi. "Baiklah kalau begitu, aku akan ke sana sekarang. Teleponnya aku tutup ya." Setelah mendapatkan jawaban dari ujung sana, Erlangga pun memutuskan panggilan. Omega. Erlangga kini sudah tiba di mall yang disebut oleh Pak Sardi. Setelah memarkirkan mobilnya, pria itu pun berjalan ke dalam sembari membawa sebuah map. Entah apa isi map itu, hanya dialah yang tahu. Erlangga mencoba menghubungi Julinov, dan entah memang lagi beruntung, panggilannya pun dijawab oleh pria itu. "Jul, aku tadi ke kantor tapi kamu tidak ada. Aku tanya Pak Sardi kamu di mall. Kamu di mananya? Soalnya aku sudah ada di sini. Buat apa kamu menyusulku? Kamu pulang saja." Terdengar nada tidak suka dari Julinov. Sepertinya pria itu masih kesal pada Erlangga yang sudah membohonginya. "Hai, kenapa kamu mengusirku? Aku kesini karena ada dokumen yang memerlukan tanda tanganmu segera." "Dokumen apa? Apa tidak bisa besok saja?" Julinov sepertinya benar-benar keberatan untuk memberitahukan tempat dia berada. Erlangga tersenyum tipis, walaupun dia tahu kalau sahabatnya itu tidak mungkin bisa melihat senyumnya. "Kenapa kamu terlihat keberatan aku menyusulmu? Apa kamu takut aku menggoda Aidila? Apa itu berarti kamu mau mengakui kalau kamu menyukainya?" Pancing Erlangga. "Enak saja kalau bicara. Aku hanya merasa kamu tidak harus datang ke sini lagi karena sebentar lagi kami juga akan pulang." Erlangga lagi-lagi tersenyum mendengar sangkalan sahabatnya itu. "Cih, kamu tidak usah menyangkal lagi. Bilang saja kamu takut aku mendekati Aidila. Kami ada di lantai 5. Kamu datang saja." Akhirnya Julinov memberitahukan di mana keberadaannya dan hal itu sudah bisa diduga oleh Erlangga, karena dia tahu kalau sahabatnya itu pantang pancing. Erlangga memasukkan kembali ponselnya dan naik eskalator menuju lantai 5. Setelah tiba di lantai 5, Erlangga mengedarkan pandangannya ke segala penjuru untuk mencari keberadaan sahabatnya itu. "Itu mereka." Erlangga mengayunkan kakinya melangkah menuju tempat Julinov berada. "Hai, Sob." Erlangga menepuk pundak Julinov dari belakang. Julinov sontak menoleh dan menatap Erlangga dengan tatapan tajam. "Mana dokumennya? Sini biar aku tanda tangan." Tanpa basa-basi, Julinov menengadahkan tangannya, meminta dokumen yang dikatakan oleh Erlangga tadi. "Wih, sabar dulu dong. Aku kan baru saja sampai. Aku bahkan belum menyapa Aidila." "Hai Aidila." Erlangga dengan sengaja melambaikan tangannya ke arah Aidila dan melemparkan senyum termanisnya. "Hai, juga Pak Erlangga." Balas Aidila, membalas senyum Erlangga. "Mana dokumennya? Sini." Julinov yang merasa tidak sabar merampas map yang sedang dipegang oleh Erlangga. Namun, dengan sigap Erlangga menghindar, hingga Julinov hanya menangkap angin. "Erlangga, kamu jangan bercanda dong. Aku sama sekali tidak punya waktu bercanda sekarang." Julinov terlihat sangat kesal. Maaf. Nih, kamu tanda tangani di sini." Erlangga memberikan pena dan menunjuk tempat yang harus ditandatangani oleh sahabatnya itu. "Ini dokumen apa sih? Aku tidak mungkin menandatanganinya sebelum aku baca dulu. Ini hanya dokumen perjanjian saja. Karena papaku meminta kamu menandatangani surat perjanjian kalau kita ini saling membantu perusahaan masing-masing. Kalau tidak ada perjanjian, kata papa aku tidak diizinkan membantumu lagi." Julinov mengembuskan napasnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ada-ada saja papamu. Sini aku tanda tangani." Setelah membaca isi surat perjanjian dan memang benar seperti yang diterangkan oleh Erlangga tadi, Julinov akhirnya membubuhkan tanda tangannya di kertas itu. "Ini ada satu lagi, yang tadi buatmu, dan satu ini sebagai peganganku." Erlangga menyingkap sedikit kertas yang sudah ditandatangani oleh Julinov tadi, dan hanya memperlihatkan tempat tanda tangan yang sudah tercetak jelas namanya, dilengkapi dengan materai.
Di samping namanya juga ada nama Erlangga tertera. Karena berpikir kalau isinya sama saja dengan kertas pertama, Julinov tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya. Nah, sekarang kamu pegang ini dan ini aku pegang. Erlangga memberikan kertas yang ditandatangani oleh Julinov pertama kali. Pria itu melipat kertas yang untuk dirinya dan memasukkan ke dalam saku celananya, dan lagi-lagi Julinov tidak curiga. Tidak perlu, kamu pegang saja dulu. Tidak mungkin aku memegang kertas itu. Sama saja aku seperti orang tidak punya kerjaan, tolak Julinov, mendorong map kembali ke arah Erlangga. Ya udah kalau kamu tidak mau, aku letakkan aja di kereta Bayi Fandi. Aku juga tidak mungkin memegangnya, ungkas Erlangga sembari melangkah ke arah kereta bayi. Setelah meletakkan map itu, Erlangga menoleh ke arah wanita bermuka masam di belakang kereta Bayi Elfandi. Oh, ini yang namanya Tasya. Erlangga menatap intens ke arah Tasya, hingga membuat wanita itu seketika merasa grogi. Kenapa dia melihatku sampai segitunya? Apa dia merasa tertarik padaku? Sudah tidak diragukan lagi, kalau dia pasti tertarik padaku. Siapa sih yang bisa menolak daya tarikku? Batin Tasya membanggakan diri. Dengan sengaja dia mengibaskan rambutnya dengan gaya sensual. Julinov, siapa wanita itu? Apa dia pengasuh kadanganmu? Tasya yang tadinya terlalu percaya diri tiba-tiba menghentikan aksinya. What? Dia bilang apa tadi? Pengasuh cadangan. Apa dia tidak bisa melihat bagaimana penampilanku sekarang? Bagaimana dia bisa mengira aku ini pengasuh cadangan? Benar-benar kurang ajar pria ini. Umpat Tasya dalam hati. Sementara itu, Aidila berusaha untuk menahan tawanya, melihat wajah masam Tasya. Hei, lancang sekali kamu bilang aku pengasuh. Aku Tasya, calon istri Julinov. Erlangga sontak memicingkan matanya, menatap Tasya dari bawah sampai ke atas. Kamu calon istri Julinov atau hanya mengaku-ngaku saja? Karena setahuku Julinov tidak pernah cerita kalau dia punya calon istri. Wajah Tasya sontak memerah, menahan malu. Aku calon istri pilihan Tante Maisarah. Jadi kamu jangan sembarangan bicara mengatakan kalau aku ini pengasuh. Kamu harusnya sadar diri, tidak pantas mengataiku. Karena kamu hanya asisten pengganti Rey garis bawah. Pengganti siapa? Kamu tadi mau menyebut nama Rey. Apa yang kamu maksud Reynolds? Apa kamu mengenalnya? Dan dari mana kamu tahu kalau aku menggantikan Rey? Cecar Erlangga, membuat wajah Tasya semakin pucat. Kamu salah dengar. Aku tidak menyebut nama itu. Sangkal Tasya. Aku sama sekali tidak tuli. Nona Tasya dan aku yakin kalau Julinov juga mendengar kamu menyebut Rey. Alis Erlangga naik ke atas menelisik ekspresi wajah Tasya dengan curiga. Iya, aku juga mendengar kamu menyebut nama itu. Bagaimana kamu tahu kalau asistenku dulu namanya Reynolds? Julinov ikut buka suara. Bersambung. 22. Iya, aku juga mendengar kamu menyebut nama itu. Bagaimana kamu tahu kalau asistenku dulu namanya Reynolds? Julinov ikut buka suara. Tentu saja aku tahu. Siapa sih yang tidak kenal Reynolds? Aku kan selalu melihat Julinov dan dia di TV dulu. Hanya saja, sekarang tiba-tiba dia hilang begitu saja. Sangat disayangkan memang, tutur Tasya, mencari alasan yang masuk akal. Kecurigaan Julinov langsung sirna begitu mendengar penjelasan Tasya, karena memang dari dulu kemana-mana dia selalu ditemani oleh Reynolds. Dan memang tidak banyak yang tahu kalau Reynolds di penjara, karena semarah-marahnya Julinov saat itu, dia tidak mempublikasikan perbuatan Reynolds. Karena entah kenapa, Julinov masih memikirkan nama baik mantan asistennya itu, ketika keluar dari penjara nanti, dan juga mengingat jasa Reynolds yang cukup besar. Bahkan para karyawan perusahaannya tidak ada yang tahu, karena Julinov beralasan kalau Reynolds mendapatkan pekerjaan besar di luar negeri. Kalau Julinov percaya dengan alasan yang dikatakan oleh Tasya, tapi berbanding terbalik dengan Erlangga. Pria itu masih menatap Tasya dengan tatapan curiga. Namun dia berusaha menahan diri untuk tidak mengungkapkan kecurigaannya. Oh ya, Jul, sepertinya aku sudah sedikit menemukan titik terang tentang wanita yang kamu cari itu. Kamu sabar saja, aku pasti akan menemukannya. Begitu Erlangga selesai dengan ucapannya, ada 3 ekspresi berbeda dari timbul dari 3 orang yang berada di tempat itu. Julinov dengan ekspresi bahagia, Tasya dengan ekspresi kaget sekaligus panik, dan Aidila yang berekspresi takut. Kamu serius? Tanya Julinov memastikan dan Erlangga mengangguk mengiyakan. Mati aku. Apa wanita yang dimaksud Tuan Erlangga adalah wanita yang Julinov kira sudah menjebaknya?
Apa Julinov masih terus mencari wanita itu karena merasa belum tenang sebelum wanita itu masuk penjara? Kalau iya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Tuan Erlangga benar-benar mengetahui identitasku? Aidila mulai cemas. Bahkan wajah wanita itu sudah terlihat pucat dan berkali-kali tangannya. Sementara itu Tasya juga terlihat tidak tenang, dan sikapnya itu tidak lepas dari perhatian Erlangga. Ada apa Nona Tasya? Kenapa kamu terlihat gelisah? Alis Erlangga bertaut tajam. Oh, tidak ada apa-apa. Siapa yang gelisah? Kamu salah lihat, aku tidak gelisah sama sekali, sangkal Tasya. Oh, iya, mungkin aku memang salah lihat. Erlangga tersenyum, misterius. Entah apa maksud senyum pria itu, tapi yang pasti senyum Erlangga sanggup membuat Tasya bergidik ngeri. Sialan, pria ini. Sepertinya dia juga ancaman bagiku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa aku harus meminta orang untuk menyelidiki gerak-geriknya? Sehingga ketika dia bisa menemukan wanita itu, aku bisa langsung memerintahkan orang itu untuk melenyapkan wanita yang dicari Julinov itu. Batin Tasya menyusun kembali muslihat. Oh ya, Lang, aku mau tanya, dari mana kamu menemukan petunjuk tentang wanita itu? Julinov kembali buka suara. Aku tidak bisa memberitahukannya padamu sekarang, karena aku takut nanti akan ada orang licik yang memanfaatkan informasi yang aku dapat ini, tutur Erlangga dengan ekor mata yang melirik ke arah Tasya. Siapa orang licik yang kamu maksud? Apa kamu mau menuduhku? Celetuk Tasya tiba-tiba, karena dia merasa lirikan mata Erlangga seakan sedang menuduhnya. Erlangga lagi-lagi tersenyum, tapi kali ini senyum pria itu bukan senyum manis, tapi lebih ke arah sinis. Nona Tasya, kenapa kamu bisa menarik ke diri kamu sendiri? Apa aku ada menyebut mamamu? Tasya seketika terdiam, benar-benar merasa terjebak. Dia merasa kalau pria bernama Erlangga itu cukup pintar untuk memancing gejolak perasaan seseorang yang memiliki kesalahan sampai orang itu mengaku sendiri. Cih, jangan kira kamu bisa masuk ke dalam perangkapmu. Lagian, aku bingung kenapa ia terlihat seperti mencurigaiku ya. Apa dia sudah tahu sesuatu tentangku? Tapi dari siapa? Tidak mungkin dari Reynold kan? Karena tidak mungkin dia menemui si brengsek itu ke penjara. Sementara mereka berdua sangat membenci Rey, pikiran Tasya benar-benar kacau sekarang. Berbagai pikiran negatif berseliweran di kepalanya. Nona Tasya, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Erlangga kembali buka suara. Pertanyaan yang mana? Tasya pura-pura lupa. Wah, kamu masih muda tapi sudah pelupa. Padahal masih 5 menit yang lalu, ejek Erlangga, dengan sudut bibir tersenyum smirk. Ah, aku memang suka lupa pada pertanyaan yang menurutku tidak penting. Sekarang sebaiknya kamu pergi deh. Bukankah urusanmu sudah selesai? Jangan buat waktu kami sia-sia. Tawa Erlangga sontak pecah, mendengar ucapan Tasya. Apa ini yang kata Tante Maisara wanita yang lembut? Ternyata wanita lembut, baik dan sopan, bisa juga yang mengusir seseorang yang tidak memiliki salah sama sekali ya. Kalau itu karena aku tidak sopan, aku rasa aku dari tadi sudah sopan deh. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang kasar kan. Tasya kembali mati kutu. Seandainya tidak ada Julinov di tempat itu, sudah bisa dipastikan kalau dia akan memaki habis-habisan asisten pribadi Julinov itu. Jul, sepertinya aku pergi dulu ya. Ada sesuatu yang akan aku kerjakan. Besok akan aku usahakan datang ke kantormu. Julinov menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Sementara itu, Tasya mengembuskan napas lega. Rasa sesak yang dari tadi menghimpit jantungnya, seakan hilang entah kemana, begitu mendengar ucapan pamit Erlangga. Belum jauh Erlangga melangkah, pria itu kembali berbalik dan menghampiri Julinov. Pria itu menarik Julinov sedikit menjauh dan mendekatkan bibirnya ke telinga sahabatnya itu. Jul, sepertinya untuk beberapa hari ini aku ada urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Jadi kemungkinan aku tidak akan datang ke kantormu, bisik Erlangga, seakan ada yang ditakutkan pria itu. Sementara itu terlihat Tasya yang memasang telinganya baik-baik, karena penasaran dengan apa yang dibisikkan dua pria itu. Kenapa kamu harus berbisik mengatakan itu saja? Benar-benar geli, tahu, protes Julinov sembari mengusap-usap telinganya. Udah kamu jangan protes, yang penting aku sudah izin ke kamu. Aku pergi dulu. Erlangga kemudian menoleh ke arah Aidila yang dari tadi sama sekali tidak berani buka mulut. Bye Aidila,
Erlangga melambaikan tangannya ke arah Aidila yang tentu saja disambut baik dari wanita itu. Sudah, kamu pergi sana. Julinov tiba-tiba merasa kesal, lalu mendorong tubuh Erlangga dengan cukup kencang. Julinov, kalau boleh tahu, apa tadi yang dibisikkan Erlangga ke kamu? Tasya sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Julinov tidak menjawab sama sekali. Pria itu justru memicingkan matanya, menatap Tasya dengan curiga. Kenapa kamu ingin sekali tahu apa yang dibisikkan Erlangga? Yang jelas sama sekali tidak ada kaitannya dengan kamu, cetus Julinov, membuat Tasya terdiam. Sementara itu, Julinov langsung mengalihkan tatapannya ke arah Aidila yang tiba-tiba diam saja, seperti sedang memiliki beban yang sangat berat. Dan tentu saja, sikap Aidila tersebut menimbulkan tanda tanya besar di hati Julinov. Apa yang sebenarnya akan dikerjakan oleh Erlangga? Bersambung, 23. Wah, kamu belanjanya banyak sekali, Tasya. Kamu pasti bersenang-senang ya tadi. Seru Maisarah dengan wajah berbinar melihat tangan Pak Sandi yang penuh dengan kantongan hingga pria itu sedikit kesusahan untuk membawanya. Itu bukan milikku, Tante. Itu milik dia, Tasya menunjuk Aidila dengan malas. Maisarah terdiam dan sontak menoleh ke arah Aidila yang refleks menundukkan kepalanya. Oh, iya, pasti punyamu kamu tinggal di mobil kan? Lanjut Maisarah lagi dengan sangat yakin. Tasya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah sedih, menandakan kalau dugaan wanita parubaya di depannya itu salah. Apa, jadi kamu tidak membeli apa-apa? Kamu yang gak mau atau bagaimana? Mata Maisarah memicing curiga. Aku. Melihat kegugupan Tasya, Maisarah sudah langsung bisa menarik kesimpulan kalau calon menantu pilihannya itu tidak mendapatkan apa-apa, bukan karena tidak ingin. Wanita parubaya itu sontak menoleh ke arah Julinov, dan menatap putranya itu dengan tatapan tajam. Julinov, kenapa kamu tidak membelikan apa-apa untuk Tasya? Kenapa semuanya hanya untuk Aidila dan Elfandi? Aku tidak tahu kalau dia mau. Harusnya dia ngomong kalau dia mau. Aku tidak bisa baca pikiran seseorang, jawab Julinov, santai. Jadi, Mama mau tanya, kalau yang ini semua, apa Aidila yang minta? Maisarah menunjuk ke semua kantongan yang tergeletak di lantai dan ekor matanya melirik sinis ke arah Aidila. Ya Tuhan, sepertinya Ibu Maisarah mulai membenciku, batin Aidila sembari menundukkan kepalanya. Julinov, kenapa kamu tidak jawab? Apa ini semua Aidila yang minta? Ulang Maisarah, karena melihat Julinov yang diam saja. Julinov menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi aku sendiri yang memintanya untuk belanja untuk dirinya. Karena memang tujuanku membawa dia ikut serta tadi ya untuk membelikan pakaian dan perlengkapan lainnya, mengingat dia belum pernah membeli apapun semenjak bekerja di rumah ini. Maisarah terdiam untuk beberapa saat, tidak memungkiri kalau yang dikatakan putranya itu benar. Oke, kalau masalah itu Mama tidak keberatan. Tapi, masalahnya kenapa kamu juga tidak membelikan apapun untuk Tasya? Tante, sudahlah, aku sama sekali tidak ada masalah kok. Tasya buka suara, dan seperti biasa dengan nada lembut dan berpura-pura seakan tidak ingin Julinov kena marah. Tidak boleh begitu, Tasya. Tante tetap harus tahu alasannya tidak membelikan apapun untukmu, tegas Maisarah. Bukannya tadi aku sudah bilang, kalau aku sama sekali tidak tahu isi hati orang. Harusnya dia bicara kalau dia juga mau. Tapi tadi dia diam saja, jadi aku pikir kalau dia memang tidak mau apa-apa, Julinov masih saja tetap bersikap santai. Maisarah menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Wanita parubaya itu benar-benar tidak habis pikir akan sikap putranya itu. Julinov bukan Tasya yang seharusnya meminta karena dia pasti malu untuk meminta, harusnya kamu yang peka. Kamu juga tidak perlu bertanya, kamu harusnya langsung minta dia pilih yang dia suka, suara Maisarah terdengar melembut. Maaf, kalau begitu, aku tidak terbiasa dengan hal seperti itu soalnya. Ya udah. Kalau begitu Mama minta besok kamu bawa lagi Tasya jalan-jalan untuk berbelanja apa yang dia mau. Tasya seketika tersenyum tipis dan bersorak dalam hati mendengar ucapan Maisarah. Maaf, Ma, aku tidak bisa. Rasa bahagia yang tadinya Tasya rasakan, seketika menguap entah kemana, berganti dengan rasa kesal. Kenapa tidak bisa? Maisarah memicingkan matanya. Karena besok, banyak yang harus aku kerjakan. Erlangga besok dan beberapa hari ke depan tidak datang ke kantor karena dia ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jadi, aku tidak punya waktu sama sekali.
sahut Julinov, lugas. Maisara tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia tidak mungkin memaksa anaknya itu. Dia tahu benar kalau putranya itu tidak suka dipaksa. Oh, kalau begitu lain kali kamu harus mengajak Tasya. Pungkas Maisara akhirnya. Kalau aku punya waktu, tapi mungkin tidak waktu dekat ini, sahut Julinov, dingin. Kemudian, pria itu menoleh ke arah Pak Sandi yang memang tidak berani pergi kemana-mana sebelum diperintahkan untuk pergi. Pak Sandi, tolong kamu bawakan semua ini ke kamar Aidila dan Baby Fandi. Titahnya, baik, Tuan. Pak Sandi kembali mengangkut kantongan yang sempat dia letakkan di lantai dan membawanya naik ke atas. Aidila, kamu dan Baby juga sudah bisa naik ke atas. Aidila menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Sebelum naik ke atas, Aidila lebih dulu menoleh ke arah Maisarah, berniat untuk berpamitan. Bu, aku pamit naik ke atas, suara Aidila terdengar sangat lirih. Sahut Maisarah singkat dan dingin. Aidila menghela napasnya dengan berat, tahu benar kalau wanita parubaya itu sudah tidak menyukainya lagi. Dia kemudian berbalik dan memutuskan untuk naik ke atas. Omega, jadi, kamu ngapain aja tadi, Tasya kalau tidak berbelanja? Tanya Maisarah penuh selidik setelah hanya mereka berdua saja di ruangan itu. Mendengar pertama Maisarah, Tasya seketika memasang raut wajah sedih. Aku tadi hanya menjaga Baby Fandi saja tante. Aku berjalan di belakang mereka berdua, seakan aku yang jadi pengasuh. Tadi, banyak orang yang benar-benar mengira aku seorang pengasuh. Bahkan ada yang mencibirku, mengataiku pengasuh yang tidak tahu diri, hanya seorang pengasuh saja. Tapi berdadan kayak majikan, begitu kata-kata yang aku dengar, tante, tutur Tasya panjang lebar dan tanpa jeda serta sengaja melebih-lebihkan. Kurang ajar, sepertinya Aidila harus aku kasih peringatan, agar tidak melunjak. Kalau dia memang menyadari siapa dirinya, harusnya dia merasa tidak enak ke kamu. Ini malah dia semakin menikmati, raut wajah Maisarah benar-benar kesal dan Tasya benar-benar menikmati ekspresi wajah wanita parubaya itu. Dia merasa kalau mamanya Julinov itu sudah masuk dalam perangkapnya. Sudahlah, tante, tidak masalah sama sekali. Tante tidak perlu sekeras itu pada Aidila. Kasihan dia, ucap Tasya, menunjukkan seakan dia adalah gadis yang penuh empati. Kamu jangan terlalu lembek, Tasya. Aidila itu memang harus dikasih peringatan biar dia sadar siapa dia sebenarnya. Kalau didiamkan lama-lama dia bisa berniat untuk merebut perhatian Julinov. Kamu mau itu terjadi? Tasya dengan gerak cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau, tante. Tapi memang sepertinya Aidila memang berniat menggoda Julinov. Tadi dia yang selalu menempel Julinov dan selalu berusaha membuat Julinov untuk tidak dekatku sama sekali. Tapi, aku tidak apa-apa kok. Aku akan selalu sabar, karena aku yakin kalau kesabaranku suatu saat akan berbuah manis. Di balik ucapannya Tasya berusaha menjatuhkan Aidila tapi tetap dibumbui dengan kamuflase yang membuat dirinya seakan wanita paling sabar. Pengasuh itu benar-benar sudah semakin tidak sadar diri rupanya. Baiklah, kamu tenang saja Tasya, tante akan kasih dia peringatan. Kamu jangan cegah, tante lagi. Pungkas Maisarah, dengan mata yang berapi-api. Rasain kamu, Aidila, kamu pasti akan dibenci oleh tante Maisarah. Sudah aku bilang jangan main-main denganku. Aku bukan tandinganmu. Ini belum seberapa, siap-siap saja. Aku akan membuat kamu didepak dari rumah ini, secepatnya. Batin Tasya, dengan sudut bibir yang tersenyum licik. Bersambung. 24. Aidila baru saja selesai menidurkan Baby Elfandi. Setelah itu dia juga ingin berbaring karena dia benar-benar penat. Bukan hanya capek di fisik tapi juga di pikiran. Baru saja wanita itu hendak berbaring, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk oleh seseorang. Seiring dengan suara ketukan itu, terdengar juga suara seorang wanita, yang dari suaranya sudah bisa dipastikan kalau wanita itu adalah Maisarah. Aidila kemudian mengayunkan kakinya melangkah untuk membukakan pintu. Iya, Bu Maisarah, ucap Aidila dengan sopan. Kamu belum tidur kan? Aura Maisarah tidak seperti biasanya. Wanita benar-benar terlihat dingin sekarang. Belum, Bu, sahut Aidila, dengan perasaan yang tidak enak. Baguslah, aku mau bicara sebentar dengan kamu, bolehkan aku masuk? Tentu saja Bu garis bawah. Oh, ngapain aku harus izin ya ke kamu? Ini kan rumahku, jadi kalau aku mau masuk ya terserah aku, tidak perlu harus minta persetujuan dari kamu,
Belum sempat Aidila menyelesaikan ucapannya, Maisarah juga memotong lebih dulu dan ucapannya menyelipkan sebuah penekanan yang secara tidak langsung, mengatakan kalau Aidila tidaklah siapa-siapa di rumah itu. Aidila tidak menjawab lagi. Wanita itu langsung berpindah tempat ke samping untuk memberikan jalan untuk Maisarah. Oh ya, kamu jangan berdiri bengong di sana. Kamu duduk di sini karena aku ingin bicara sesuatu ke kamu. Aidila menganggukkan kepalanya dan berjalan menghampiri tempat yang ditunjukkan oleh wanita parubaya itu. Ini pasti ada kaitannya dengan Tasya. Sepertinya wanita itu sudah mulai memprovokasi Ibu Maisarah. Batin Aidila sembari mendaratkan tubuhnya duduk di tempat yang ditunjuk oleh Maisarah. Ada apa, Bu? Tanya Aidila dengan lembut. Baiklah, aku tidak mau berbasa-basi lagi. Belakangan ini Ibu lihat kalau kamu sudah mulai ngelunjak, mentang-mentang anakku sudah mulai baik ke kamu. Jadi aku mau kamu jangan ngelunjak di rumah ini mentang-mentang hanya kamu yang dipercaya oleh anakku untuk mengasuh baby Elfandi. Aku minta kamu untuk tetap tahu batasanmu. Kamu jangan pernah berpikir untuk berharap lebih dari Julinov, paham kamu? Tutur Maisarah dengan tatapan sinis. Maaf Ibu, aku sadar kok siapa diriku dan aku juga tahu batasanku. Aku murni tidak ada niat untuk mendekati Tuan Julinov. Karena aku tahu kalau itu tidak akan mungkin, ucap Aidila berusaha menahan tangis. Baguslah kalau kamu sadar, yang penting perkataanmu itu, benar dari hatimu bukan hanya di mulut. Iya, Bu, sahut Aidila. Aku juga mau mengingatkan kamu, kalau Tasya itu adalah calon menantuku, jadi kamu harus tetap baik padanya. Jangan seperti kejadian di mall hari ini. Bagaimana bisa kalian tega membiarkan dia jadi pengasuh, sedangkan kalian berdua asik memilih pakaian? Apa itu bukan tindakan kurang ajar? Maisarah, terdengar semakin ketus. Tapi, Bu sumpah demi apapun aku tidak pernah berniat seperti itu. Tasya yang meminta lebih dulu untuk garis bawah. Jangan panggil dia Mbak, panggil dia Nona. Walaupun dia belum jadi istrinya Julinov, tapi sebentar lagi dia akan jadi nyonya Julinov. Dan untuk yang tadi, walaupun dia yang meminta, harusnya kamu menolak, bukan malah kesenangan dan memanfaatkannya. Itu sama saja dengan orang tidak tahu diri. Kamu itu harus sadar siapa dirimu. Jangan harap kamu itu bisa jadi seperti Cinderella yang bisa menikah dengan seorang pangeran. Air mata yang tadi berusaha dibendung oleh Aidila kini sudah tidak terbendung lagi. Tidak bisa dihindari lagi, akhirnya butiran cairan bening itu meleleh keluar menembus bendungan yang dia bangun. Sabar, Aidila, kamu harus sabar menghadapi hinaan ini, demi bisa tetap merawat putramu, bisik Aidila pada dirinya sendiri, berusaha menguatkan dirinya sendiri. Ma, ada apa ini? Apa masih tetap masalah yang tadi? Tiba-tiba Julinov muncul dan menatap mamanya dengan dingin. Mama hanya ingin mengingatkan dia, untuk sadar apa statusnya di rumah ini. Jangan seperti tadi yang bersikap seakan dia majikan, ujar Maisarah sembari menyalahkan kakinya. Julinov menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan pelan-pelan, berusaha untuk menahan emosi. Entah kenapa melihat Aidila yang terisak-isak, hatinya merasa sakit. Ma, bukannya aku sudah mengatakan kalau ini bukan kesalahan Aidila. Kalau Mama mau menyalahkan orang, yang patut Mama salahkan itu, aku. Julinov berusaha untuk berbicara dengan lembut. Kenapa kamu terlihat sangat membela dia? Kamu tidak jatuh cintakan pada dia? Maisarah memicingkan matanya, curiga. Julinov kembali mengembuskan napasnya dan kali ini cukup keras. Ma, ada apa sih dengan Mama? Apa ini semua karena aduan perempuan itu? Apa dia sudah menghasut Mama? Tukas Julinov yang mulai hilang kesabaran. Perempuan itu ada nama dan namanya Tasya. Mama memang mendengar dari dia, tapi dia tidak mengadu, dia hanya bercerita. Mama saja yang merasa jengkel mendengar itu semua karena Mama tidak bisa membayangkan bagaimana dia berubah jadi pengasuh sementara pengasuh yang sebenarnya dengan tidak tahu dirinya memanfaatkan kesempatan yang mungkin tidak pernah dia dapatkan seumur hidupnya, tutur Maisarah dengan sarkastik. Julinov menggusap rambutnya dan kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Kalau yang baru saja berbicara bukan mamanya, ingin dia memakinya. Namun, karena mamanya pria itu berusaha untuk menahan diri agar tidak sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan. Dia tidak mengadu tapi bercerita. Apa bedanya dengan itu? Mama kenapa gencar sekali membelanya? Mama harusnya sadar dengan dia bercerita. Secara tidak langsung sebenarnya dia ingin menghasut Mama untuk membenci Aidila. Apa Mama tidak bisa paham akan tujuan tersembunyinya? Julinov masih berbicara dengan lembut.
Tasya tidak pernah berniat untuk menghasutku membenci Aidila. Justru tadi dia meminta Mama untuk tidak memarahi Aidila dan meminta Mama untuk maklum. Tasya itu baik, Julinov. Dia masih kasihan pada Aidila dan meminta Mama untuk tidak marah pada Aidila, tapi Mama saja yang sudah tidak bisa menahan diri lagi, karena Mama tidak bisa membayangkan kalau Mama ada di posisi Tasya tadi. Ibu, Tuan tolong jangan berdebat lagi. Aku mengakui aku yang salah. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi dan akan lebih bisa memposisikan diriku. Aidila buka suara di sela-sela isak tangisnya. Aidila, kenapa kamu mengakui kesalahan yang bukan salahmu? Kamu itu tidak salah sama sekali, ucap Julinov. Kemudian pria itu menoleh ke arah mamanya. Ma, bukannya aku sudah bilang kalau Mama mau menyalahkan orang? Akulah orang yang patut disalahkan, bukan Aidila. Tegas Julinov dengan suara yang mulai sedikit meninggi. Sudahlah, Julinov, kamu jangan membela pengasuh ini lagi, Mama tidak suka. Maisara bangun berdiri dari kursinya dan hendak berlalu pergi. Mama benar-benar berubah. Kenapa Mama bisa jadi seperti ini? Apa Mama tidak sadar kalau Mama terkesan sudah merendahkan seseorang? Maisara yang belum mencapai pintu tiba-tiba berhenti melangkah, mendengar ucapan anaknya. Wanita parubaya itu kemudian berbalik menoleh kembali ke arah Julinov. Jul, Mama tidak bermaksud merendahkan seseorang, Mama hanya ingin dia tidak terlalu berharap padamu. Mama tidak mau dia menyalahartikan kebaikanmu dan malah mengira kamu itu menyukainya. Mama tidak mau dia menggunakan kasih sayangnya pada Elfandi hanya untuk membuatmu tertarik padanya. Mama benar-benar tidak suka pada wanita licik seperti itu. Julinov seketika mendengus mendengar penuturan mamanya. Mama terlalu berpikir kejauhan. Justru sekarang aku merasa kalau yang licik itu adalah perempuan pilihan Mama itu, tapi dia bermain aman. Ma, sekarang aku mau jujur, aku sama sekali tidak ingin menikah dengan wanita pilihan Mama itu, karena aku sama sekali tidak menyukainya. Tutur Julinov lugas dan tegas. Mata Maisara sontak membesar terkesiap kaget mendengar ucapan Julinov. Julinov, mungkin kamu tidak mencintainya sekarang, tapi seiring berjalannya waktu kamu pasti bisa mencintainya. Kamu coba dulu mengenalnya dengan baik. Mama hanya ingin yang terbaik buatmu, nak. Julinov lagi-lagi mengembuskan napasnya kembali. Ah, terserah Mama deh, pungkas Julinov sembari beranjak pergi. Maisara menghela napasnya dan sebelum pergi dia kembali menatap ke arah Aidila. Aidila, ingat semua perkataanku tadi. Jangan sampai terulang lagi. Iya, Bu. Aidila membungkukkan tubuhnya sedikit. Maisara kemudian berbalik dan tanpa permisi lagi wanita parubaya itu langsung berlalu pergi meninggalkan kamar Aidila. Aidila kemudian melangkah untuk menutup pintu. Kemudian wanita kembali melangkah menuju box baby Elfandi. Sayang, Mama harus kuat. Mama akan siap menerima hinaan ini demi Mama bisa terus di sini untuk merawatmu sampai kamu bisa Mama melihat kamu bisa mandiri, ucap Aidila sembari membelai lembut pipi baby Elfandi. Di saat wanita itu hendak naik ke kasurnya, ponselnya tiba-tiba berbunyi pertanda ada yang mengirimkan pesan untuknya. Aidila merenyitkan keningnya karena pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Hei pengasuh sialan, kamu pasti kena marah Tante Maisarah kan sekarang. Hahaha rasain kamu, itu belum seberapa, dan itu hanya permulaan. Aku akan terus-menerus memprovokasi Tante Maisarah sampai kamu hengkang dari rumah itu. Makanya jangan pernah coba-coba melawanku, kamu rasakan akibatnya. Bisa ditebak dari isi pesannya, kalau itu berasal dari Tasya. Dari mana dia tahu nomorku? Apa dia mendapat dari Pam Sandi? Gumam Aidila sembari meletakkan kembali ponselnya. Bersambung, 25. Di hari berikutnya seperti yang dikatakan oleh Erlangga, bahwa dia tidak akan datang ke kantor Julinov mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan. Mobil yang dikemudikan oleh Erlangga berhenti di depan sebuah gedung lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kemudian pria itu melangkah masuk dan lebih dulu menyerahkan sebuah surat ke penjaga. Baiklah, Pak, silakan Anda tunggu di sini, ucap penjaga penjara itu dan berlalu pergi meninggalkan Erlangga. Tidak perlu menunggu lama, penjaga itu datang bersama seorang pria yang berpenampilan kusam. Namun walaupun penampilan pria itu kusam, tapi tidak bisa menutupi ketampanan pria itu. Hai, Ray, selamat kamu sudah bebas. Erlangga merentangkan tangannya dan merangkul pria itu. Ya, dia adalah Reynold, yang dihukum penjara karena kasus penjebakan atas Julinov. Tapi bagaimana dia bisa bebas?
Karena Erlangga berinisiatif untuk membebaskan pria itu dari hukuman penjara melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh Julinov sendiri, tapi tanpa sepengetahuan pria itu. Flashback on. Ya, Erlangga kemarin tidak pergi untuk menemui Aidila seperti yang dia katakan pada Julinov, tapi pergi ke penjara, karena penasaran dan merasa yakin kalau Reynolds tidak seburuk yang Julinov kira. Benar saja, Reynolds akhirnya menceritakan semuanya. Alasannya melakukan itu semua hanya karena desakan Tasya yang selalu membawa-bawa hutang budinya pada keluarga wanita itu. Jadi, begitu ya, Erlangga mengangguk-anggukan kepalanya mengerti. Iya, Lang, aku tahu kalau aku memang salah, tapi aku tidak punya cara untuk menolak. Maafkan aku, ucap Reynolds dengan raut wajah penuh penyesalan. Oke, aku cukup mengerti dan tidak bisa menyalahkanmu. Sekarang aku mau tanya, saat kejadian itu apa kamu mengikuti Julinov ke apartemennya? Reynolds menggelengkan kepalanya. Awalnya tidak, karena aku sudah membawa dia ke kamar hotel. Aku merasa tugasku sudah beres, jadi aku pergi. Tapi, aku masih tetap stay di hotel itu. Tapi, ternyata Julinov masih kuat untuk bertahan dan kabur dari kamar. Aku mengetahuinya setelah Tasya berkali-kali menghubungiku, lalu memaki-makiku. Karena merasa khawatir akan keadaan Julinov, baru aku menyusul dia ke apartemennya, tutur Reynolds. Berapa lama kamu sampai di apartemen Julinov? Kenapa bisa sampai dia selesai menggagahi wanita itu, baru kamu tiba di sana? Padahal jarak hotel itu ke apartemen hanya memakan waktu 20 menit. Sudut alis Erlangga sedikit naik ke atas, curiga. Reynolds memejamkan matanya sekilas dan mengembuskan napasnya dengan berat. Itulah yang aku sesalkan. Saat itu ban mobil saya tiba-tiba bocor dan aku kesulitan untuk mendapatkan taksi offline maupun online. Taksi online yang aku pesan sampai setelah 10 menit, tutur Reynolds. Oh begitu, sekarang aku mau tanya kamu. Mudah-mudahan kamu kali ini jujur. Ketika kamu tiba di sana, apa kamu sempat melihat wajah wanita itu? Erlangga menganggukkan kepalanya mengiyakan. Mata Erlangga sontak berbinar merasa punya sedikit harapan untuk bisa menemukan wanita yang dia maksud. Serius, kamu tidak bohong kan? Ulang Erlangga memastikan. Aku sangat serius. Aku memang sempat melihat wajah gadis itu. Saat itu dia terlihat ketakutan dan sepertinya dia juga habis menangis. Jalannya juga terlihat terseok-seok, tapi dengan sangat menyesal aku mau kasih tahu, aku tidak tahu nama gadis itu. Tapi aku tahu dia bekerja di mana. Tutur Reynolds panjang lebar. Kamu tidak tahu namanya ya? Kalau tidak tahu sedikit beresiko juga sih, kalau kita langsung ke sana bertanya. Takutnya ada yang berbohong mengatakan kalau wanita itu adalah dirinya agar bisa menikah dengan Julinov. Tunggu dulu, aku sempat mengambil foto wanita itu tapi ada di ponselku yang saat ini ada di tangan Tasya dan keluarganya. Mudah-mudahan handphonenya tidak mereka buang. Kalau ponsel itu masih ada bisa jadi rekaman percakapanku dengan Tasya juga ada. Tapi, aku tidak bisa menjamin handphonenya masih ada, Erlangga, wajah Reynolds berubah sendu. Tapi kamu betul masih ingat wajah gadis itu. Reynolds menganggukkan kepala mengiyakan. Erlangga diam untuk beberapa saat, seperti sedang berpikir. Begini saja, aku akan membebaskanmu dari penjara ini. Tapi kamu membantuku untuk mencari ke tempat wanita itu bekerja dulu dan bantu aku mengenali wajah wanita itu. Ucap Erlangga setelah berdiam untuk beberapa saat. Mata Reynolds sontak berembun, terharu mendengar kalau pria yang pernah jadi sahabatnya itu akan mengeluarkannya dari penjara. Namun, rasa harunya hanya bertahan untuk beberapa saat karena Erlangga bukanlah Julinov. Hanya kalau Julinov menarik kembali laporannya lah, dia bisa bebas. Lang, itu sangat mustahil. Aku tahu kalau kamu punya banyak uang untuk memberikan jaminan. Tapi, masalahnya aku ini tahanan atas laporan Julinov. Polisi pasti akan meminta surat persetujuan dari Julinov dulu baru aku bisa bebas. Dan itu benar-benar mustahil akan dia berikan, ujar Reynolds dengan lemas. Kamu tenang saja, aku sudah memikirkan caranya dan mudah-mudahan berhasil, ucap Erlangga dengan sangat yakin. Tapi kamu harus janji dulu, akan tetap membantuku. Imbu Erlangga lagi. Aku janji, karena sebelum ini pun aku sudah berniat kalau aku keluar dari penjara aku akan menemui Julinov dan mengungkapkan siapa Tasya sebenarnya, ujar Reynolds dengan mata yang berapi-api. Baiklah, aku pegang kata-katamu. Erlangga berucap dengan tegas. Sebenarnya,
Ada rasa enggan bagiku untuk mencari wanita itu karena aku sepertinya melihat kalau Julinov menyukai pengasuh anak angkatnya, tapi kata Julinov Tante Maisara sangat menginginkan Tasya jadi menantunya. Jadi aku pikir daripada Julinov dipaksa menikah dengan wanita bernama Tasya itu, lebih baik aku mencari tahu keberadaan wanita yang selama ini dicari oleh Julinov, sambung Erlangga lagi. Ya, benar yang kamu katakan, karena Tasya adalah wanita yang sangat licik, Reynold menimpali ucapan Erlangga. Sebenarnya bisa saja aku langsung menemui Tante Maisara maupun Julinov untuk memberitahukan kalau Tasya adalah dalang dari kejadian yang menimpa Julinov, tapi bisa dipastikan kalau Tante Maisara tidak akan percaya, kalau tanpa bukti. Jadi, sebaiknya kita cari wanita itu dulu, baru mencari bukti kejahatan Tasya. Reynold menganggukkan kepalanya, mengiyakan ucapan Erlangga. Oke, baiklah, sekarang aku pamit pergi dulu. Doakan aku berhasil mendapatkan tanda tangan Julinov, pungkas Erlangga, mengakhiri percakapan dan kemudian pergi setelah Reynold menganggukkan kepalanya. Setelah dari penjara Erlangga akhirnya kembali ke kantor dan melihat Julinov sudah tidak ada. Kemudian pria itu memanfaatkan kesempatan untuk membuat surat, yang mana Julinov sudah menarik laporan atas nama Reynold dan meminta agar Reynold dibebaskan. Agar Julinov mau menandatangani surat itu, Erlangga tidak lupa membuat surat perjanjian kerja sama mereka berdua dengan alasan untuk ditunjukkan pada papanya. Flashback End. Terima kasih Erlangga, kamu sudah mau membebaskanku, ucap Reynold setelah rangkulan mereka terlepas. Tidak masalah sama sekali, sekarang sebaiknya kita pergi dari sini dan kita mulai melakukan pencarian kita. Mudah-mudahan wanita itu masih bekerja di sana, ayo. Erlangga melangkahkan kakinya, dan disusul oleh Reynold. Oh ya, untuk sebentar, kamu bisa tinggal di apartemenku ya. Ucap Erlangga lagi, sembari tetap berjalan. Bersambung.